Bismillah, Assalamualaikum, terima kasih masih setia di Fakta Sejarah dengan kisahnya Kak Aisyah Syed Syakila, rahasia di balik rumah kontrakan. Ini dia bagian ke-26 di Fakta Sejarah. Kapan mau ke rumah Abah Guru? Katanya mau ajak aku ke sana. Tanyaku pada Rafka yang tengah bersiap berangkat kerja. Minggu depan aja kalau libur, nggak bisa cuti. Udah banyak banget absen. Aku penasaran sama banjir itu, A. Masa cuma rumah A doang, yang lain enggak? Ada yang aneh gak sih, A? Sama sayang, A juga penasaran. Makanya pengen ke rumah Abah. Mungkin ada hubungannya sama mama dan tumbal pesugihan itu. Iya, A, bisa jadi. Yuk makan dulu, ajakku yang sudah menyiapkan sarapan. Rumah ini kalau untuk kita berdua masih terasa luas, tapi kalau sudah punya banyak anak, rumah ini pasti terasa sempit. Tutur Rafka yang melangkah menuju dapur, duduk di meja makan, menungguku yang tengah menyiduk makanan untuknya ke piring. Lumayanlah ini luas, nggak sempit kayak rumah kontrakan, sahutku, duduk di sampingnya untuk makan bersama. Aku mengambil piring untuk mengisi bagianku, tapi Rafka melarang. Ini saja berdua, A suapin, biar romantis dan bidadari A makin cinta, kata Rafka menggodaku. Menerima saja setiap perlakuannya yang manis. Berganti saling suap dan mengutus senyum. Suasana bulan madu masih terasa. Sedikit badai rumah tangga itu wajar, asal tak goyah dan tetap saling berpegangan. Kata orang, 5 tahun pertama dimulainya pasang surut yang lebih hebat. Tapi aku selalu berharap bisa mengarungi semua masalah bersama sampai kapanpun itu. Pengennya sih ajak ayang bulan madu, tapi sibuk. Mana rumah kontrakan juga belum beres, keluhnya sambil menyuapiku. Sesekali tangan Rafka merapikan rambut basahku yang tergerai tanpa kerudung. Di rumah ini juga tiap hari bulan madu, sama saja kan rasanya. Nggak berubah jadi rasa coklat gitu, usiku. Iya sih, tapi kata orang, beda suasana itu beda juga rasanya. Bisa aja bibir ayang kalau dikis berubah jadi rasa vanila. Ulas Rafka terkekeh. Emang sekarang rasa apa? Rasa stroberi ranum, sahutnya sambil mengusap bibirku. Cepat habisin, katanya tadi nggak boleh kesiangan. Iya, cepat-cepat Rafka menghabiskan makanannya. Selesai makan, aku menjinjing tas ransel dan jaket milik suamiku itu ke depan. Rafka memakai jaket dan menggendong tas di punggung. Tangannya masih memegang helm. A, berangkat ya? Nggak apa-apa kan di rumah sendiri? Tanyanya mengkhawatirkanku. Di sebelah ada orang yang kerja, jadi nggak terlalu sepi. Tuturku menghilangkan kebimbangannya. Semoga aja cepat dikasih dedek bayi, biar ayang ada temen. Amin, semoga ya, sahutku. Hati-hati ya di rumah, nanti sering telepon. Helm di tangan ia letakkan di motor, menuju ke arahku, memegang dua pipiku, mengucap kening dan pipi serta bibir. Agak nakal di sana. Ini di luar, bisikku sambil melotot padanya. Kalau gitu, ayo ke dalam dulu. Ih, cepetan berangkat, udah telah juga. Iya, bercanda bidadariku. Hati-hati di jalan ya, pesanku. Iya sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku melambai mengantar keberangkatannya. Tugas rumah sudah menanti. Beres-beres dan cuci-mencuci. Rumput depan rumah juga tampaknya sudah meninggi, karena cukup lama tak dibersihkan waktu ditinggalkan ke rumah mertua. Niatnya hari ini ingin mencabut rumput yang tumbuh kecil-kecil. Rumput yang agak sulit, Rafka akan mengerjakannya. Begitu katanya. Pekerjaan domestik akhirnya selesai. Hanya tinggal halaman depan saja yang belum tersentuh. Mengambil jilbab, memakainya, lalu menyapu halaman depan sambil mencabuti rumput. Mengemburkan tanah dalam pot dan menyiramnya. Tengah sibuk membersihkan rumput, ada yang datang menghampiri. Assalamualaikum. Aku menoleh pada perempuan yang memberi salam. Waalaikumsalam, jawabku sambil berdiri. Panas matahari sudah mulai terik. Keringat mengucur dari pelipis.
Saya Bu RT. Kebetulan lewat. Katanya ada tetangga baru, tapi belum mengenalkan diri, ucap Bu RT. Aku mendekat mengulurkan tangan mengajak salaman. Iya Bu, maaf belum sempat. Tapi kalau surat-surat keterangan sudah suami saya antar ke Pak RT kan Bu? Oh, yang semalam datang bukan? Siapa namanya ya? Bu RT tampak berpikir mengingat-ingat. Rafkal Bu. Iya. Kalau ndak salah itu namanya. Tinggi, kurus, putih, handsome kan? Aku tersenyum mendengar penuturan Bu RT. Iya Bu. Nanti biar makin deket dan akrab sama warga, bisa kumpul ya di pengajian mingguan. Ada yang tiap hari Rabu, Sabtu. Kalau di masjid sini tiap hari Minggu pagi. Malamnya untuk laki-laki. Yang ceramahnya masih ustadz yang sama, terangnya. Dari gaya bicara Bu RT di sini lumayan ramah. Iya, insya Allah Bu. Ya sudah, saya pulang dulu. Enggak masuk dulu Bu, ajakku. Enggak, ini kebetulan lewat saja. Sekalian mampir. Karena lihat ada orangnya, biasanya kan kosong. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Aku mengangguk. Selama tinggal di sini memang belum bisa berkenalan atau bertegur sapa dengan warga, karena sibuk di rumah mertua. Tapi hati-hati ya, punya suami ganteng harus dijaga. Di sini tuh ada perempuan yang ahli sihir, memikat laki-laki. Hati-hati saja ya. Bu RT yang belum melangkah jauh, balik lagi mengajak bicara. Ahli sihir? Aku bertanya tak paham. Itu sebutan saja. Saking ibu-ibu di sini kesel sama dia, makanya disebut perempuan sihir. Sampai lakinya bawa tuh perempuan ke rumah. Anehnya istrinya tunduk, ndak marah. Bukan seorang dua orang yang sudah kenal loh. Iya Bu, terima kasih informasinya. Perempuan yang usianya seperti tak jauh dari ibuku itu tersenyum, lalu melenggang menjauh. Perempuan sihir? Aku menggeleng. Belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Ada-ada saja. Rumput yang kucabut belum habis semua. Masih banyak, terutama rumput liar. Karena panas sangat menyengat, aku memutuskan menghentikan pekerjaan. Masuk rumah untuk beristirahat, ingin mandi melepas gerah sebelum zuhur tiba. Baru mengambil handuk, terdengar dari sebuah riuh suara orang ramai berbicara. Menajamkan telinga untuk mendengarkan apa yang terjadi. Rasa penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Aku menaruh handuk dan bergegas keluar. Di teras rumah tengah mengunci pintu, terdengar suara perempuan memekik histeris. Makin penasaran, aku berlari ke sana. Kerumunan warga semakin banyak. Begitu juga yang berdatangan semakin membludak. Rumah kontrakan yang belum rampung itu pun dipenuhi warga. Aku mendekati salah satu ibu-ibu yang ikut berkerumun tak jauh dari pagar rumahku. Ada apa Bu? Tanyaku agak panik. Ingin tahu ada kejadian apa. Ada orang jatuh dari bangunan, jawab ibu itu. Bukan main aku terkejut mendengar ucapan ibu itu. Orang jatuh? Siapa? Kayaknya yang kerja. Gak tahu kenapa katanya tiba-tiba jatuh. Astagfirullah. Terus gimana Bu? Orangnya baik-baik saja? Belum tahu, itu masih di dalam, diperiksa sama warga. Ya Allah, ada apa ini? Aku berlari ke dalam rumah, mengambil telepon genggam. Dengan panik memanggil Rafka, memberitahukan kejadian saat ini di rumah kontrakan kami yang belum selesai dibangun. Rafka berkata akan pulang di jam istirahat. Ia kerja setengah hari. Ba'da zuhur Rafka pulang. Ia terdengar panik. Tanpa masuk ke rumah, ia langsung mengajakku ke salah satu rumah warga yang kecelakaan tadi. Sebelum itu minta antar pada salah satu warga yang Rafka percaya mengurus jalannya bangunan. Orang yang jatuh itu siapa Pak? Tanya Rafka sambil terus berjalan. Mang Kasim A. Orang itu menyebut Rafka dengan sebutan AA. Usia laki-laki itu memang lebih tua, mungkin seusia bapakku, tapi sebutan AA di sini untuk lebih umum sebagai menghormati, karena Rafka dianggap sebagai majikan. Kenapa bisa jatuh Mang? Apa dia lagi sakit terus maksain kerja? Enggak, tadi pagi masih sehat, tapi pas lagi mau pasang acian, naik ke steger itu, langsung saja dia nyungsep. Ungkap laki-laki yang bernama Yanah itu dengan logat bahasa Sunda yang pekat. Apa sudah dibawa ke rumah sakit?
Enggak, tadi mah masih dikerumuni sama warga aja di rumahnya. Kami pun cepat-cepat berjalan ke sana. Keadaan rumah itu tampaknya makin riuh. Ramai yang berbicara, entah membahas apa. Ada apa ini, Kang? Tanya Mang Yana pada salah satu warga. Itu, Mang Kasim meninggal. Meninggal? Innalillahi. Setelah mengucap salam, aku dan Rafka izin masuk ke rumah yang tampak dikerumuni ramai orang. Suara tangisan dan raungan itu juga membuat keadaan makin ramai. Bu, gimana kalau kita bawa ke rumah sakit? Kita cari tahu penyebab kematian Mang Kasim. Saya akan tanggung jawab. Ajak Rafka memberi tawaran. Aku juga ingin tahu apa penyebab pasti kematian laki-laki itu. Gak usah, orang sudah meninggal. Kalau mau tanggung jawab, tinggal urus jenazahnya saja. Celetuk salah satu warga yang tengah memeluk istri Mang Kasim. Mungkin itu saudaranya. Tapi Bu, kita harus tahu penyebab pasti kematiannya. Soalnya Mang Kasim kerja di tempat saya. Biar semua jelas, Bu. Rafka berusaha meyakinkan. Kalau kami bilang gak usah ya gak usah. Kasihan jenazahnya. Sama saja disiksa, sanggah perempuan itu. Sudah, sudah, bisikku. Tak perlu memaksa jika mereka tak mengizinkan. Ya sudah, Bu. Saya dan istri turut berbelasungkawa. Soal pemakaman dan acara tahlil, saya akan bantu sebisanya. Moga ibu yang ditinggalkan dikuatkan hati, tutur Rafka. Saya sudah larang si bapak kerja di sana. Dulu juga bangunan di situ sampai dibongkar, tapi si bapak nggak mau dengar. Cetus istri almarhum masih sambil menangis. Iya, kenapa kamu juga nggak tanya-tanya dulu? Main bangun rumah saja, tanah itu angker. Ucap perempuan satunya lagi. Rafka mendengus, menghembuskan nafas berat. Selesai mengobrol tentang mengurus jenazah, kami keluar melegakan pernapasan yang terasa sesak. Wajah itu kembali muram. Baru beberapa hari ia ceria. Kini hadir pula masalah lain. Sabar, A. Itu bukan salah kita. Namanya juga musibah. Ucapku mengusap punggungnya. Lelah pulang kerja tak ia rasa. Ingin segera menyelesaikan masalah. Kita pulang dulu. Biar Mang Yana saja yang urus di sini. Aku mengiyakan ajakannya. Gitu aja, Mang. Pokoknya kalau ada apa-apa, Amang datang ke rumah saya ya. Iya, A. Terima kasih. Jadi besok kerja libur dulu, A? Tanya Mang Yana. Iya, libur saja. Bantu urus jenazah juga. Saya juga mau pulang dulu. Nanti kesini lagi. Setelah Rafka bicara dengan Mang Yana dan memberi perintah, kami pulang. A belum sholat zuhur. Istirahat tadi langsung pulang. Mau sholat dulu? Tuturnya lemah. Gak makan dulu, A. Kalau lapar bisa makan dulu, tawarku. Gak usah, nanti saja. Rafka berangkat ke masjid, sementara aku menyiapkan makan siang untuknya. Memasak menu sederhana. Rafka juga tak banyak menuntut soal makan. Apa saja yang aku hidangkan akan ia santap. A mau ikut menguburkan? Tanyaku yang menyalaminya sepulang dari masjid. Iya, A ikut nguburi nanti. Tadi kata warga yang ada di masjid, jenazah masih menunggu anaknya yang kerja di kota. Kalau gitu A makan dulu. Rafka memeluk. Terasa dari hembusan nafas yang ia tarik dalam-dalam. Ingin melepas beban yang terus merundung. Aku mengajaknya duduk di kursi. Ia kembali memeluk. Jangan tinggalkan AA, Eyang. Ucapnya tiba-tiba. Kok AA ngomong gitu? Siapa yang mau tinggalkan? Sekarang AA cuma punya kamu. Penyemangat satu-satunya. Gimana bisa aku ninggalin AA? Aku gak akan kemana-mana, A. Aku di sini buat AA. Pelukannya semakin erat. Aku tahu hatinya masih dalam keadaan berduka, ditinggal seorang ibu. Ditambah pula kejadian ini, seakan membuka kembali celah kesedihan itu. Aku membiarkan Rafka istirahat di pangkuan, mengusap rambutnya yang tengah memejamkan mata. Bagaimana bisa aku meninggalkan laki-laki yang aku cintai dalam keadaan begini? Dia sangat membutuhkan sandaran, membutuhkan seseorang yang selalu menemani dan mendukungnya. Hati sudah terkunci olehnya. Saat ini hanya bisa berharap, apapun yang terjadi, kami bisa melewati bersama. Di sisi lain, hampir jam 8 malam, Rafka baru pulang dari menguburkan jenazah. Terpaksa lama untuk proses pemakaman, karena menunggu sang anak pulang. Kami juga memberi uang keluarga korban untuk pengajian di makam dan juga untuk tahlilan.
Anak Mang Kasim tak terima. Ia meminta uang tunjangan yang lumayan besar. Juga meminta agar kami mengurus acara tahlil hingga 40 hari. Rafka pun tak menolak. Ia janji akan tanggung jawab dan membantu mereka. Yang mungkin pembangunannya harus ditunda dulu. Uangnya pakai bantu keluarga Mang Kasim ya. Iya, aku gak masalah. Kita bisa lanjut kapan saja kalau sudah ada uang. Rafka sendiri bukanlah orang kaya. Ia bekerja mengumpulkan hasil keringatnya sendiri selama ini. Tak pernah menggantungkan hidup pada orang tua. Orang tuanya memanglah memiliki harta, tapi Rafka sudah terbiasa hidup mandiri. Uang tabungan yang ia kumpulin terpaksa digunakan untuk pemulasaran jenazah. Mau bagaimana lagi? Mau ataupun tidak, Rafka harus membantu dan bertanggung jawab. Malam ini, Mang Yana mampir ke rumah. Ada yang ingin ia bicarakan. Berbasa-basi sambil ngopi dan merokok. Dua laki-laki itu bicaranya mulai serius. Aku yang mendengarkan di kamar sengaja menghampiri ingin tahu. Jadi maksud Amang, kematian Mang Kasim itu ada kejanggalan? Iya, soalnya saya lihat mulutnya mengeluarkan busa. Paling tidak itu tanda keracunan. Itu kejadiannya di mana, Mang? Coba ceritakan lagi. Pagi datang ke bangunan, seperti biasa langsung kerja. Tapi pas jam 10 kan biasa istirahat ngopi. Istrinya datang bawa gorengan. Kita juga makan gorengan itu sama-sama. Kata si Ujang, istrinya bikinin kopi. Udah gitu pulang. Waktu Mang Kasim di atas, langsung jatuh dan kejang-kejang. Mulutnya ada busanya. Terang Mang Yana panjang lebar. Busa dari mulut, Mang? Iya. Kok bisa? Rafka menatapku. Dan Mang Yana bergantian. Kalau kata si Ujang yang deket sama Mang Kasim, ada kemungkinan istrinya dendam. Tapi tidak tahu juga, takut salah ngomong. Ulas Mang Yana tak berani berasumsi. Dendam? Kenapa bisa dendam pada suami sendiri? Kita jangan suuzon dulu, belum ada bukti, Mang. Ulas Rafka. Iya, cuma aneh saja. Orang sehat tiba-tiba jatuh sama mulutnya berbusa. Mang Yana masih dengan kecurigaannya. Mungkin Mang Kasim punya riwayat sakit jantung, makanya meninggal mendadak. Selaku agar sama-sama tak berpikir suudzon pada siapapun sebelum ada bukti. Walaupun dalam hati omongan Mang Yana itu menimbulkan teka-teki dan tanda tanya. Di sisi lain, pagi hari setelah Rafka berangkat kerja, ada salah satu warga kampung yang datang menjemputku, mengatakan kalau aku harus datang ke rumah Bu RT untuk membicarakan sesuatu. Tanpa banyak tanya, aku ikut ajakan itu. Di rumah Bu RT sudah ramai orang berkumpul. Para ibu-ibu dan bapak-bapak, semua mata tertuju padaku. Ketika sampai di sana, sekedar berbasa-basi, aku bertanya kabar dan menyalami mereka. Ada yang ramah menyambut, ada juga yang berwajah masam. Terlihat tak suka melirik dengan ujung mata yang mengering. Ada juga yang berbisik-bisik. Rasanya itu seperti menjadi selebriti yang lagi viral. Semua yang hadir berkumpul bersama, duduk membuat bulatan, saling berhadapan. Terpisah antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Aku duduk di dekat Bu RT, karena wanita itu yang mengajak agar tak jauh darinya. Syukurlah, tak terlalu merasa canggung ketika ada yang mau bersikap ramah. Aku juga masih baru di kampung ini, masih terasa canggung. Tak biasa juga berkumpul seperti ini, tapi tetap berusaha agar tak terlihat salah tingkah. Begini, Neng, sebelum ada apa-apa yang terjadi lagi, saya mewakili warga. Sudah sepakat minta Neng dan suami hentikan saja pembangunan rumah kontrakan itu. Kata orang tua-tua, kalau dalam pembangunan ada yang meninggal, bangunannya harus dirobohkan. Kalau mau bangun ulang, harus tunggu beberapa tahun lagi. Bu RT berbicara memberi penuturan. Dirobohkan? Maaf Bu, kematian Mang Kasim tidak ada hubungannya sama pembangunan rumah. Itu hanya kecelakaan. Kalau dihentikan, bangunannya sudah hampir rampung. Gak mungkin dirobohkan gitu aja. Kami sudah banyak keluar uang. Sanggahku, aku menolak permintaan Bu RT yang menjadi perwakilan warga. Lagi pula, apa masalahnya kalau bangunan tetap lanjut? Kami juga tetap bertanggung jawab atas kematian Mang Kasim. Jangan ngeyel, Neng.
Itu sudah dari zaman dulu. Kalau ada yang mati ketika bikin bangunan, harus dirobohkan bangunannya, biar tidak jadi mamalah untuk orang lain, terutama demi warga kampung ini. Untuk kebaikan Neng sama suami juga, protes salah satu warga. Tak mungkin aku mau menurut begitu saja. Susah payah Rafka membangun dan mengumpulkan uang untuk pembangunan rumah kontrakan. Bagaimana perasaannya jika tiba-tiba harus dirobohkan? Kalau kamu udah bisa, biar kami saja yang robohkan bangunan itu. Jangan cari masalah di sini. Kamu warga baru, harusnya ikut aturan. Salah satu dari warga ada yang menengking padaku dengan tatapan sinis. Sudah Dim, tenang, jangan emosi, tegur salah satu warga pada laki-laki yang bicara padaku dengan berapi-api. Gimana aku bisa tenang, Mang? Bapak aku mati di bangunan itu. Giliran diajak musyawarah malah menolak. Mereka harusnya ikut aturan, bukan membantah, sahutnya dengan mata memerah dan tangan dikepalkan. Seketika suara warga menjadi riuh, berbicara sesama sendiri menyuarakan pandangan masing-masing. Maaf Bapak dan Ibu, saya bukan gak mau nurut, tapi izinkan saya bicarakan dulu masalah ini sama suami. Dia masih kerja, jadi saya tidak bisa begitu saja ambil keputusan. Aku berusaha menenangkan warga yang mulai naik angin. Baiknya begitu saja Neng, bicarakan dulu sama suami. Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Semua untuk kebaikan bersama. Jangan sampai ada musibah setelah bangunan itu dibangun. Ulas Bu RT tak memihak. Bapak sama ibu-ibu, kita kasih si Neng waktu biar ngobrol dulu sama suaminya, seru Bu RT pada warga. Aku terpaksa mengiyakan, tak ingin berdebat dengan warga. Rasanya tak masuk akal saja jika hanya karena musibah sampai harus meruntuhkan bangunan yang sudah hampir rampung. Bahkan sampai diadakan rapat seperti ini. Belum juga lama Rafka bisa tersenyum dari kematian ibunya. Sekarang timbul masalah lain pula. Selanjutnya rapat ini membicarakan tentang 40 harian kematian Mang Kasim. Anaknya yang tadi bicara kasar mengajukan permintaannya agar acara dilaksanakan sebagai mestinya adat kampung. Harus ada masak besar karena terakhir mendoakan almarhum, begitu katanya. Bagiku ini sangat rumit. Di kampungku sendiri sudah sangat mengerti bahwa ini hanya adat, bukan kewajiban. Bagi siapa yang tak mampu, tak harus memaksakan, apalagi membebankan. Mengamburkan uang banyak hanya untuk acara 40 harian. Kenapa tak disodakohkan kepada anak yatim saja? Bukankah si mati lebih butuh doa dibanding acara yang tak penting? Ya memang acara itu niatnya mendoakan, tapi caranya itu terlalu berlebihan. Ya kembali ke masing-masing adat dan kepercayaan ya. Rapat berakhir dan warga perlahan sudah berangsur meninggalkan rumah Bu RT. Tinggal aku sendiri yang masih memikirkan rapat tadi. Perempuan yang tampak murah senyum itu mengajakku mengobrol. Di sini memang adatnya begitu Neng. Kalau 40 harian harus banyak uang. Malah ada yang sampai utang sana sini. Kalau tidak ya malu karena pasti dibicarakan warga. Mulutku gatal ingin menyanggah. Aturan dari mana itu? Tapi sudahlah, aku tak ingin membuat masalah di kampung yang belum lama aku tinggali ini. Jika kampung ini jaraknya sangat jauh hingga beda kota, maka wajar ada perbedaan adat seperti ini. Tapi ini hanya beda desa dengan kampungku. Aneh saja, bisa punya adat dan mitos yang berbeda jauh. Apa di sini tak ada ustadz yang menegakkan syariat Islam yang benar? Tapi kata Bu RT di kampung ini sering diadakan pengajian rutinan. Lalu apa saja mereka bahas? Entahlah. Banyak pertanyaan yang sangat ingin ku ketahui jawabannya. Aku pun pamit pulang. Segan jika terlalu berlama-lama di rumah orang, melayani pembicaraan Bu RT hanya untuk menghargainya sebagai pemimpin kampung ini. Baru melangkah keluar dari depan itu, Bu RT memegang tanganku. Bibirnya sedikit dimonyongkan untuk menunjuk seseorang. Tuh Neng, perempuan sihir yang saya ceritakan. Pasti mau ketemu istrinya Mang Kasim, makanya datang ke sini. Bu RT bicara dengan bibir yang bungkak bengkok menceritakan perempuan itu. Sorot mataku tertuju pada perempuan yang diceritakan. Berjalan lenggak-lenggok mengenakan sepatu jangkung.
rambut panjang ikal dan pirang, bibir merah merona, pakaian terusan ketat selutut memperlihatkan lekuk tubuh, memamerkan 2 gunung kembar yang tampak besar dan menonjol. Bagian pantat tak kalah demplon, jika berjalan tampak kentara goyangan pinggulnya. Pantas saja jika laki-laki tertarik, bukan hanya paras cantik, bodi juga aduhai. Apa hubungannya sama Mang Kasim, Bu? Apa dia masih saudaranya? Saudara dari mana? Dia selingkuhannya Mang Kasim. Katanya sih sudah nikah siri. Hah? Aku terbelalak dengan mulut terbuka lebar. Apa aku tak salah dengar? Perempuan secantik itu mau sama Mang Kasim, kuli bangunan, dan jauh dari kata tampan. Mang Kasim itu sudah tua, Bu. Umurnya saja kayak gak beda jauh sama bapak saya. Ih, maka udah jelas itu perempuan ada maunya. Mang Kasim itu bapaknya juragan tanah, sawah dan kebun, anak satu-satunya juga. Kalau bapaknya meninggal, semua harta pasti jadi milik Mang Kasim. Tapi karena bapaknya belum meninggal ya belum bisa dapat harta banyak. Loh, kalau gitu kenapa Mang Kasim jadi kuli bangunan? Bukannya anak orang kaya? Harta dan tanah pemberian orang tuanya ya habis buat perempuan itu. Sama sekolah anaknya, juga dulu yang tadi marah-marah itu. Jadi bapaknya Mang Kasim gak mau kasih lagi apa-apa sampai sekarang. Mungkin kalau bapaknya mati baru Mang Kasim dapat warisan. Harta Mang Kasim sudah habis. Makanya perempuan itu pergi cari mangsa di tempat lain. Ibunya tinggal di kampung sebelah. Sering si perempuan sihir itu datang buat jenguk ibunya yang tinggal sendirian. Kalau sudah gak punya harta, tapi kenapa perempuan itu masih kesini? Ya pasti dengar suaminya meninggal, makanya mau. Mungkin pikirnya Mang Kasim punya warisan atau apalah. Anaknya Mang Kasim kan udah dewasa gitu, Bu. Masa gak dilarang bapaknya selingkuh? Terus gimana istrinya? Abang izinin? Ya makanya saya bilang, dia itu perempuan sihir. Anak Mang Kasim sama istri kayak nurut aja gitu. Apa yang diminta sama perempuan sihir itu semua dilaksanakan. Malah motor Vixen milik Adim tuh, anaknya Mang Kasim, waktu itu disuruh jual. Katanya si perempuan sihir lagi butuh uang, dikasih sama si Adim. Kan aneh, kalau gak pakai sihir gak mungkin sampai begitu. Terus bapaknya Mang Kasim gak marah apa? Apa ikut nurut juga? Kalau bapaknya sih gak nurut, Neng. Makanya nyetop kasih harta biar Mang Kasim sadar. Tapi namanya juga sudah kena sihir. Sudah harta habis dan ditinggalkan, masih saja nurut. Itu uang gajian dari bangunan, semua dikasih ke perempuan itu, Neng. Kalau butuh uang, itu perempuan datang ke sini. Rumah yang mereka miliki udah lama dijual. Itu sekarang mengontrak, bukan cuma istrinya. Keluarga istri ikut-ikutan kena sihir. Gak bisa marah atau kasih solusi, nurut aja semua. Astagfirullah, kok ngeri ya, Bu? Aku bukan ingin bersuzon, tapi kata-kata Bu RT ada benarnya. Mengusap dada sambil beristighfar. Di zaman yang semakin maju, ada saja manusia yang sanggup melakukan segala cara demi mendapat isi dunia. Semoga saja aku dan Rafka dijauhkan dari perempuan sebegitu. Pokoknya hati-hati, suami Neng ganteng, punya kerjaan bagus. Jangan sampai ditikung sama perempuan sihir itu. Suruh suaminya rajin ke pengajian mingguan kalau malam, biar dekat sama Pak Ustadz. Saya juga paksa suami ikut pengajian. Jaga-jaga biar gak kena sihir perempuan itu. Naudzubillah, Bu. Aku bergidik mendengar nasihat Bu RT. Seharusnya ke pengajian itu mencari dan menambah ilmu tentang agama, bukan karena takut gara-gara perempuan itu. Ya, tapi wanita mana yang rela jika suami direbut perempuan lain? Malah sampai kehilangan kesadaran. Jangankan marah dan mengamuk, ini malah dengan rela menerima. Apa Ustadz di sini gak tahu, Bu? Kalau gak tahu sih gak mungkin. Tiap hari jadi trending topik di kampung ini tuh si perempuan. Mungkin saja Pak Ustadz mau ikut campur kalau gak ada yang datang minta tolong. Lagian cuma Ustadz biasa aja, bukan ahli pengobatan sihir. Kalau sekelas Ustadz, biarpun bukan ahli dalam bidang sihir, biasanya punya ayat pelindung dari sihir seperti itu, Bu. Ya bisa jadi cuma untuk dirinya dan keluarganya. Kalau untuk orang lain mah, apalagi gak datang minta tolong, gak mungkin mau ujuk-ujuk. Iya juga sih. Ya udah, Bu, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hati-hati, Neng. Berjalan pelan sambil memikirkan segala keanehan yang terjadi di kampung ini. Ada rasa bimbang juga.
Apa harus aku mengajak Rafka pindah? Tapi rasanya tak semudah itu. Perlu biaya lagi untuk membangun atau membeli rumah di tempat lain. Kamu orang mana? Kok aku baru lihat di kampung ini? Astagfirullah. Tengah berjalan sambil melamun, disapa tiba-tiba. Jantung seperti mau lepas. Mataku terbelalak. Perempuan yang disebut sebagai perempuan sihir oleh Bu RT tadi tengah berjalan seiring dengan langkahku. Aku hanya mengurut dada, masih terkejut dan belum bisa menjawab. Kenapa kaget begitu? Aku bukan hantu. Enggak, maaf saya buru-buru. Langkahku dipercepat menghindari perempuan itu. Tak peduli bagaimana ia berpikir tentangku, hanya ingin cepat menjauh. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.